Sebelum kita ke inti narasi videonya, mari kita lihat dan cermati dahulu beberapa kritik dan klaim tentang kekristenan yang dituding oleh Muslim sebagai agama penjajah. Jika kita baca artikel website situs VOA Islam dan YouTube channel Muslim, terlihat jelas sangat begitu ambigunya argumen-argumen yang dipaparkan. Tidak bisa membedakan ajaran agama dengan ambisi personal bangsa. Bahkan Muslim tak bisa memberikan satu dalil pun pengajaran Yesus dan Rasul-Nya, bahwa Kristen adalah agama yang mengizinkan kekerasan, penindasan dan penyiksaan. Penaklukan dan penjajahan adalah dua wajah dari kekerasan yang sama. Bedanya cuma soal istilah. Keduanya merebut tanah orang lain, membunuh yang menolak tunduk, dan memaksakan aturan asing atas rakyat yang dijajah. Mereka menghancurkan budaya, menghapus kepercayaan, dan mematahkan identitas bangsa yang lemah. Mereka yang mencoba membedakan penjajahan dari penaklukan, sejatinya sedang melarikan diri dari penilaian moral. Karena tak ada perbedaan nyata antara menaklukkan dengan pedang, dengan menjajah dengan meriam sama-sama menindas dan menguras. Dan ketika semua kekejian itu dibungkus dengan kitab suci, dipoles dengan kata-kata suci, dan dibenarkan atas nama Tuhan, maka kekejaman itu tidak menjadi suci. Ia hanya jadi lebih licik. Karena tak ada dalih agama yang bisa mengubah fakta, bahwa penjajahan tetaplah penjajahan, dan penaklukan tetaplah kekerasan. Istilah bisa dimanipulasi, sejarah bisa ditulis ulang, tapi kebenaran tetap sama. Membunuh rakyat bangsa lain karena mereka tak mau tunduk, tetaplah kejahatan. Meski ditutup dengan jubah nabi, salib suci, atau syahadat. Tidak menafikan bahwa Islam dan Kristen adalah sama-sama penakluk dan penjajah, tapi perlu untuk diklarifikasi. Kristen melakukan penaklukan dan penjajahan adalah atas ambisi dan fanatisme dari oknum penguasa. Alkitab tidak mendukung, bahkan mencela perbuatan itu karena telah melanggar hukum utama Kristen, yaitu kasihilah musuhmu. Sebaliknya, Islam selain ambisi dan fanatisme penguasa juga didorong oleh perintah Al-Quran, untuk menjadikan mereka di jalan Allah atau beragama Islam. Perlu untuk diketahui, selama 400 tahun mulai dari Yesus mengajar, hingga Kaisar Romawi memeluk Kristen dan kerajaan Romawi resmi milik Kristen. Tak ada satupun pemaksaan, apalagi penjajahan dan kekerasan dilakukan kepada mereka-mereka yang memeluk Kristen. Sebaliknya Islam, sejak zaman Muhammad sudah melakukan tindakan penaklukan dengan cara kekerasan dan pertempuran. Penawaran menyerah dan mau memeluk agama Islam, itu termasuk pemaksaan pada pihak bangsa lain, karena dibayangi ancaman, jika tak mau maka diperangi. Tidak ubahnya hal ini seperti yang dilakukan pagan Quraisy, apabila kala itu Muhammad tetap tunduk pada tradisi pagan atau tidak mengubah tradisi dan budaya kepercayaan saat itu, maka takkan ada peperangan atau kekerasan hingga menghilangkan nyawa. Jadi jelas tak bisa dipungkiri bahwa penjajahan penaklukan sudah menjatuhkan banyak korban nyawa dalam rangka menyebarkan agama. Kesimpulan kritis. Jadi sangat jelas. Alkitab tidak setuju ada korban nyawa. Al-Quran setuju ada korban nyawa. Wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan Islam secara militer. 1. Spanyol. Dijajah Islam tahun 711 hingga tahun 1492. Selama 781 tahun. Sekarang, dikuasai Kristen. Status, negara maju. 2. Portugal. Dijajah Islam tahun 711 hingga tahun 1249. Selama 538 tahun. Sekarang, dikuasai Kristen. Status, negara maju. 3. Italia yaitu Sicilia dan sekitarnya. Dijajah Islam tahun 827 hingga tahun 1091. Selama 264 tahun. Sekarang, dikuasai Kristen. Status, negara maju. 4. Perancis bagian selatan. Dijajah Islam tahun 719 hingga tahun 759. Selama 40 tahun. Sekarang, dikuasai Kristen. Status, negara maju. 5. Yunani. Dijajah Islam tahun 1458 hingga 1821. Selama 363 tahun. Sekarang, dikuasai Kristen. Status, negara maju. 6. Albania.
Dijajah Islam tahun 1479 hingga tahun 1912. Selama 433 tahun. Sekarang, negara Islam. Status, negara berkembang, 7 Bosnia dan Herzegovina. Dijajah Islam tahun 1463 hingga tahun 1878. Selama 415 tahun. Sekarang, populasi muslim besar. Status, negara berkembang, 9 Kosovo. Dijajah Islam tahun 1455 hingga tahun 1912. Selama 457 tahun. Sekarang, mayoritas muslim. Status, negara berkembang, 10 Hungaria. Dijajah Islam tahun 1541 hingga tahun 1699. Selama 158 tahun. Sekarang, dikuasai Kristen. Status, negara maju, 11 Arab Saudi. Dijajah dan diduduki Islam sejak tahun 622 hingga kini, sudah 1403 tahun. Sekarang, negara Islam. Status, negara berkembang, 12 Yaman. Dijajah dan diduduki Islam sejak tahun 628 hingga kini, sudah 1397 tahun. Sekarang, negara Islam. Status, negara berkembang konflik, 13 Irak. Dijajah dan diduduki Islam sejak tahun 636 hingga kini, sudah 1389 tahun. Sekarang, negara Islam. Status, negara berkembang konflik, 14 Suriah. Dijajah dan diduduki Islam sejak tahun 634 hingga kini, sudah 1391 tahun. Sekarang, negara Islam. Status, negara berkembang, 15 Lebanon. Dijajah dan diduduki Islam sejak tahun 634 hingga kini, sudah 1391 tahun. Sekarang, negara Islam. Status, negara berkembang, 16 Yordania, Palestina. Dijajah dan diduduki Islam sejak tahun 634 hingga kini, sudah 1391 tahun. Sekarang, negara Islam. Status, negara berkembang, 17 Iran. Dijajah dan diduduki Islam sejak tahun 636 hingga kini, sudah 1389 tahun. Sekarang, negara Islam. Status, negara terisolasi berkembang konflik. 18 Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan. Dijajah dan diduduki Islam sejak abad ke-8 hingga kini, sudah 1225 tahun. Sekarang, negara Islam. Status, negara berkembang. 19 Pakistan. Dijajah dan diduduki Islam sejak tahun 711 hingga kini, sudah 1314 tahun. Sekarang, negara Islam. Status, negara berkembang. 20 India. Dijajah Islam, tahun 712 hingga tahun 1707. Selama 995 tahun. Sekarang, negara Hindu. Status, negara berkembang. 21 Bangladesh. Dijajah dan diduduki Islam sejak tahun 1204 hingga kini, sudah 821 tahun. Sekarang, negara Islam. Status, negara berkembang, dan lain-lain seperti Afghanistan. Kesimpulan. Hampir semua negara yang berhasil membebaskan diri dari penjajahan Islam, kini menjadi negara maju seperti Spanyol, Prancis, Italia, Hungaria, dan Yunani. Sebaliknya, semua wilayah yang masih dikuasai Islam hingga hari ini justru berstatus negara berkembang. Bahkan sering mengalami konflik, kemiskinan, atau keterbelakangan. Dominasi Islam tidak terbukti membawa kemajuan bagi negara bekas jajahannya atau yang sudah dikuasai sampai saat ini. Sebaliknya, wilayah yang lepas dari kekuasaan Islam justru tumbuh menjadi pusat peradaban modern, sementara wilayah yang tetap dalam pengaruh Islam stagnan atau menurun. Ini menunjukkan bahwa penaklukan militer Islam lebih menjadi beban sejarah daripada fondasi kemajuan. Wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan, dijajah Kristen Eropa. 1. Amerika Serikat. Dijajah Inggris tahun 1607 hingga tahun 1776. Selama 169 tahun. Sekarang, negara Kristen. Status, negara maju nomor 1 dunia. 2. Kanada. Dijajah Inggris tahun 1534 hingga tahun 1867. Selama 333 tahun. Sekarang, negara Kristen. Status, negara maju dan stabil. 3. Argentina. Dijajah Spanyol tahun 1536 hingga tahun 1816. Selama 280 tahun. Sekarang, mayoritas Katolik. Status, negara maju. 4. Chile. Dijajah Spanyol
tahun 1541 sampai tahun 1818. Selama 277 tahun. Sekarang, negara Kristen. Status, ekonomi maju di Amerika Selatan. 5. Uruguay. Dijajah Spanyol, tahun 1624 hingga 1828. Selama 204 tahun. Sekarang, mayoritas Kristen. Status, negara maju dengan kualitas hidup tinggi. 6. Australia. Dijajah Kristen Inggris, tahun 1788 hingga 1901. Selama 113 tahun. Sekarang, mayoritas Kristen. Status, negara maju demokrasi stabil. 7. Selandia Baru. Dijajah Inggris, tahun 1840 hingga 1907. Selama 67 tahun. Sekarang, mayoritas Kristen. Status, negara maju dan inovatif. 8. Singapura. Dijajah Inggris, tahun 1819 hingga 1965. Selama 146 tahun. Sekarang, sekuler multietnis. Status, negara maju. 9. Hong Kong. Dijajah Inggris tahun 1842 hingga 1997. Selama 155 tahun. Sekarang, pusat ekonomi dunia. Status negara maju. 10. Korea Selatan. Misi Kristen sejak abad ke-19, meningkat drastis setelah 1950. Status, negara maju dengan populasi Kristen terbesar di Asia Timur. 11. Afrika Selatan. Dijajah Belanda dan Inggris tahun 1652 hingga tahun 1994. Selama 342 tahun. Sekarang, mayoritas Kristen. Status, negara berkembang paling maju di Afrika. 12. Polandia. Kristenisasi, sejak abad ke-10. Sekarang, mayoritas Kristen. Status, negara maju. 13. Republik Ceko-Slowakia. Kristenisasi sejak abad ke-9. Sekarang, negara sekuler. Status, negara maju. 14. Hongaria. Kristenisasi sejak abad ke-10. Sekarang, mayoritas Kristen. Status, negara maju. Kesimpulan, berbeda dengan penaklukan Islam yang tidak menghasilkan negara maju. Bekas jajahan atau wilayah pengaruh Kristen Eropa dan Romawi Kristen berkembang menjadi negara-negara paling maju di dunia. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, hingga Argentina. Itu adalah contoh paling kuat bahwa pengaruh Kristen justru identik dengan kemajuan, demokrasi, sains, dan inovasi. Bahkan di wilayah yang hanya menerima misi Kristen tanpa penjajahan formal, seperti Korea Selatan, terjadi revolusi budaya dan pendidikan yang menjadikannya kekuatan global. Fakta ini menunjukkan bahwa penyebaran Kristen, terutama Protestan dan Katolik modern, seringkali membawa serta institusi pendidikan, hukum, kebebasan berpikir, dan dorongan ilmu pengetahuan. Hal yang sangat berbeda dari model ekspansi militer Islam.